tidak bisa sembarangan menjadi seorang guru di dalam mendidik peserta didiknya. Bahkan berbeda bagaimana kita mendidik di perguruan tinggi yang mayoritas mahasiswa, bagaimana kita mendidik di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, MTS, SMP, SD, MI, PAUD, PAUD, TK. Itu semuanya membutuhkan keahlian walaupun kita sama-sama serata satu. Kriteria profesional keguruan yang pertama, fisik sehat rohani dan jasmani. Mental atau berkepribadian Pancasila, keilmiahan atau pengetahuan memiliki keterampilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Ayanazihan anni wa maskanuhu hasya ajib man malakullan nawahi nida'u. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang profesionalisme seorang guru. Karena di bulan ini masih bulan Syawal, maka tidak salah ketika saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin selama di perkuliahan ini, selama diskusi di channel YouTube ada hal-hal yang kurang berkenan di media sosial, di IG, di Instagram, di Facebook, di Telegram, di Twitter. Ketika ada persoalan yang kurang berkenan, kami mohon untuk dimaafkan. Dan saya sudah memaafkan seluruh mahasiswa-mahasiswa kami, sobat-sobati, jamaah-jamaah yang berada di media sosial kami. Dan terima kasih supportnya yang diberikan kepada kami, sehingga kami bersemangat untuk terus mengupload video-video tentang pendidikan Islam. Itu kita join dengan mahasiswi kita untuk menjelaskan bagaimana sih profesionalisme seorang guru itu sendiri. Apa yang harus kita siapkan dan mengapa sebagai seorang guru kita harus profesionalisme di dalam mendidik peserta didik kita. Yuk kita langsung ke materi. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu selalu ya Rabbal Alamin. Kita bicara sebuah profesionalisme, maka tidak terlepas dari suatu jabatan yang dikerjakan dengan ahli. Artinya ketika profesionalisme kerja kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang tenaga medis dan tenaga-tenaga yang lainnya, maka kita harus menggunakan keilmuan kita di dalam penerapan, di dalam aplikasi, di dalam implementasi, di dalam proses belajar mengajar ketika di dalam sekolah. Bagaimana kita bisa menjelaskan, menerangkan, menerapkan ilmu-ilmu secara teoritik dan ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam proses belajar mengajar. Itulah profesionalisme. Good job.
Kenapa harus menggunakan keahliannya di dalam menjelaskan sebuah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teori-teori ilmiah yang dapat mendukung bagaimana kita bisa memberikan informasi-informasi secara detail menurut keahliannya. Bayangkan, jikalau dia bukan ahlinya, maka akan hancur apa yang akan dia sampaikan, apa yang dia akan berikan kepada yang menerima ilmu pada dia tidak berilmu. Maka profesionalisme ini mempunyai kriteria, mempunyai standarisasi bahwasanya seseorang pendidik, tenaga kependidikan, seorang guru, seorang militer, seorang medis, dia dikatakan profesionalisme apabila dia memang menguasai dan mempunyai standarisasi yang jelas sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan yang disepakati di dalam ilmuwan tersebut, sehingga tidak bisa sembarangan menjadi seorang guru di dalam mendidik peserta didiknya. Bahkan berbeda bagaimana kita mendidik di perguruan tinggi yang mayoritas mahasiswa, bagaimana kita mendidik di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, MTS, SMP, SD, MI, PAUD, PAUD, TK. Itu semuanya membutuhkan keahlian walaupun kita sama-sama serata satu, walaupun mahasiswa dididik untuk menjadi guru yang profesionalisme di S1 serata satu, maka dia harus menguasai bidang keilmuan sesuai dengan yang akan diajarkan. Untuk itu kita dengarkan juga mahasiswi kita untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya secara singkat berikut ini. Profesional guru adalah terdiri dari dua kata, yaitu profesi dan guru. Profesi di sini ialah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, di sini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Misalnya seperti guru, polisi, dokter, tentara, dan bahkan ada banyak profesi lain di luar sana yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 1 disebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta. Mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini. Di sekolah, seorang guru dituntut untuk bersikap profesional mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas seorang guru. Kepribadian seorang guru terbagi menjadi dua, yaitu di satu pihak menerima dan di satu pihak menolak. Dengan kata lain, seorang guru harus mampu berperan ganda sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi. Menurut Yaman Satori, profesi mempunyai beberapa ciri, yaitu standar untuk bekerja, lembaga pendidikan yang khusus, organisasi profesi, etika dan kode etik profesi, sistem imbalan, dan pengakuan dari masyarakat. Kriteria profesional keguruan yang pertama, fisik sehat rohani dan jasmani. Mental atau berkepribadian Pancasila, keilmiahan atau pengetahuan memiliki keterampilan. Sasaran sikap profesional guru yaitu sikap terhadap perundang-undangan, sikap terhadap organisasi, sikap terhadap teman sejawat, sikap terhadap peserta didik, sikap terhadap tempat bekerja, sikap terhadap pemimpin, dan sikap terhadap pekerjaan. Kompetensi profesi keguruan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 Ayat 10 yang diikuti dari Mulyasa
Disebut kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Rumusan kompetensi menurut Saiful, segala tersebut mengandung 3 aspek, yaitu yang pertama kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan. Yang kedua, ciri karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama. Yang ketiga, hasil untuk kerjasamanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. Jenis kompetensi keguruan pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Tugas dan peran pendidik dapat dikelompokkan dalam tugas edukasional atau pendidikan, memberikan bimbingan lebih banyak diarahkan pada pembentukan kepribadian. Tugas instruksional atau pengajaran, kewajiban pendidik dititik beratkan pada pengembangan kecerdasan dan intelektual anak didik. Dan tugas manajerial atau pemimpin yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait. Kriteria seorang pendidik: yang pertama, bakat dan keinginan untuk menjadi pendidik. Kedua, mempunyai sifat-sifat kepribadian yang baik menurut nilai moral. Ketiga, peramah, periang, memiliki perasaan luhur dan optimis. Keempat, pribadinya terbuka, mudah berteman dengan siapa saja. Kelima, memiliki kesenangan bergaul dan mencintai anak-anak. Keenam, cepat mengambil keputusan dan bijaksana. Dan yang terakhir, ketujuh, lincah, gagah, dan rapi serta menyayangi kesederhanaan. Untuk mencapai puncak pendidikan yang sesuai dengan apa yang dia kuasai, yang dia berikan kepada peserta didiknya, sehingga peserta didiknya betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam proses belajar mengajar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fassabil khairat, wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.